Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Islam. Rukun apa, Bu? Islam. Rukun Islam ada berapa? 5. Oh, sama berarti ya. Takutnya beda di sini jadi 6 misalnya gitu. Jadi sama ya, alhamdulillah di daerah saya di Tajur Halang juga sama. Rukun Islam ada 5. Yang pertama syahadat. Yang kedua sholat. Merupakan rukun, maka wajib untuk dilaksanakan bagi yang sudah mampu. Ya, bagi yang sudah mampu. Kalau yang sudah mampu kemudian dia tidak melakukan, dia akan berdosa. Kalau dia sudah mampu, karena dia sudah mampu. Apalagi kalau misalnya seseorang sudah dia muslim, kemudian dia mampu, gitu ya. Tapi dalam hatinya nggak meyakini bahwa haji itu wajib, nggak meyakini ya. Beda kalau yang meyakini. Kalau yang nggak meyakini bahwa haji itu wajib, maka bisa menggugurkan keislaman seseorang. Nah ini hati-hati. Makanya harus yakin dulu bahwa haji itu hukumnya wajib. Rukun. Yang namanya rukun itu harus dilaksanakan. Karena kalau rukun tidak dilaksanakan, maka akan menyebabkan batalnya sesuatu itu. Contoh, ibu kalau sholat biasanya setelah doa iftitah membaca surat apa? Baca surat apa, Bu? Al-Fatihah. Al-Fatihah. Nah sekarang misalnya, saya masa setiap sholat bacanya surat Fatihah mulu. Sekarang saya mau bacanya kulhu misalnya. Fatihahnya orang dibaca. Nah, Fatihahnya nggak dibaca. Kebawa bahasa Tajur Halang. Bahasa Betawi orang dibaca. Nah gitu ya. Kira-kira kalau orang sholat kemudian surat Al-Fatihahnya nggak dibaca, kira-kira sah nggak sholatnya? Kenapa nggak sah sholatnya? Karena Fatihahnya wajib dibaca. Karena Al-Fatihah itu Wajib dibaca. rukun sholat. Ya Bu ya. Berarti kalau rukun sholat nggak dikerjakan, membuat batal apanya? Sholatnya jadi tidak. Kemudian dia tidak melakukan, maka hukumnya dosa. Apalagi kalau tidak meyakini bahwa haji itu wajib, maka bisa membatalkan keislaman seseorang. Na'udzubillah minka. Ya artinya kalau batal keislaman itu berarti apa? Berarti apa, Bu? Kufur. Ya kan? Ada orang nih meyakini bahwa sholat nggak wajib, maka kufur jatuhnya. Karena sholat itu hukumnya wajib, rukun. Mabruru laisa lahu jazaun ilal jannah. Bapak ulangi deh. Tetap menang satu hari antara dua umroh. Nah, jadi orang yang berangkat umroh dosanya diampura semuanya. Amin ya robbal. Dosanya diampura, dijamin masuk surga. Hebat enggak? Luar biasa. Kenapa bisa balasannya begitu besar? Karena ibu-ibu sekalian, ibadah di sana nilainya berlipat-lipat. Ya Bu, sebagaimana hadis yang dijelaskan oleh Abu Darda, ya dari Abu Darda, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Fadlu sholati fil masjidil haram." Fadlu sholati, keutamaan orang sholat di masjidil haram, di masjidil haram. Di mana masjidil haram tuh Bu? Di Mekah. Di Mekahnya Baitullah, lain di Tapos. Ya, kata Rasulullah nih, fadlu sholati fi masjidil haram,
keutamaan orang yang sholat di Masjidil Haram ala ghairihi, atas selain Masjidil Haram, kata Rasulullah, mi'atu alfi sholatin. Mi'atu alfi sholatin. Mi'ah itu 100. Alfun itu 1000. Berarti berapa tuh? 100.000. Kaget. Ya iklan. Masjidil Haram dengan masjid di Tapos itu perbandingannya 1 kali sholat di Masjidil Haram sama dengan sholat 100.000 kali di masjid yang ada di Tapos. Bayangin Bu, karena cuma ada haji dan umroh itu melibatkan 4 jenis ibadah. Melibatkan berapa Bu? 4 jenis ibadah. Perhatikan. Yang pertama, ibadah qalbiyah. Ibadah apa Bu? Qalbiyah. Naonkah qalbiyah teh? Hati. Ibadah hati. Ya. Semua ibadah pasti ada niatnya dan harus wajib, karena rukun ibadah itu yang pertama adalah niat. Ya. Makanya niat itu menjadi penting. Sholat ada niatnya enggak? Ya kan. Kalau sholat zuhur contohnya misalnya niatnya bagaimana? Usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin. Makanya kata Rasulullah dalam hadisnya, innamal a'malu binniyat. Setiap amal tergantung niat. Sholat ada. Haji ada niatnya enggak? Ada niatnya. Bahkan kata Rasulullah, ya, orang yang haji itu niatnya harus murni karena Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an misalnya dalam surat Ali Imran ayat yang ke 97. Coba bisa dilihat Ibu ya. Surat Ali Imran surat ketiga ayat 97. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana aminan walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Fihi, di dalamnya, ayatun, ada tanda-tanda, bayyinatun yang jelas, maqamu Ibrahim, di antaranya maqam Ibrahim. Jadi di Masjidil Haram itu ada yang disebut dengan maqam Ibrahim. Nanti ada maqam Ibrahim, ada Hijr Ismail, ada yang lainnya nanti ya. Nah, kemudian kata Rasulullah apa? Kata Allah apa dalam ayat ini? Wa man dakhalahu, dan barang siapa yang memasukinya, masuk ke Baitullah, ke Masjidil Haram, kana aminan, maka dia akan merasa aman, merasa tentrem, merasa damai, merasa getaran imannya luar biasa. Ya Bu ya, coba tanya ke Bu Haji, waktu melihat Ka'bah pasti meleleh, ya Bu ya, pasti meleleh, pasti hatinya tergetar, hatinya itu tentrem, aman. Itulah firman Allah, terbukti melalui ibadah yang dilakukan oleh para jamaah haji. Kemudian selanjutnya kata Allah apa? Walillahi, dan karena Allah. Nah, jadi orang haji itu harus apa? Harus lillah, harus karena Allah. Ala nasi, kewajiban atas manusia, hijjul baiti, untuk melaksanakan ibadah haji. Jadi orang yang berangkat ibadah haji itu niatnya harus lillah. Tidak boleh niatnya karena yang lain. Misalnya pengen terpandang, oh biar dipandang orang yang sudah haji kan, biasanya strata sosialnya jadi meningkat, dihargain banyak orang. Iya kan? Begitu biasa. Nah, kalau niatnya begitu, itu hajinya percuma sayang. Yang tadi haji mabrur dapat surga jadi kagak dapat. Ya. Atau niatnya supaya dipanggil Bu Hajah. Nah, ini juga awas hati-hati. Ya.
Jadi waktu belum berangkat haji dipanggil namanya doang nengok. Begitu sudah haji dipanggil namanya doang kagak nengok. Ini yang orang Tajur Halang di sini mah nggak ada. Misalnya di sini ada nggak yang namanya Maimunah? Ada nggak? Nggak ada ya. Ini buat contoh aja ini. Waktu belum berangkat haji dipanggil namanya doang nengok. Hai Maimunah, ya ada apa? Begitu haji dipanggil 3 kali kagak nengok-nengok. Maimunah, pura-pura kagak dengar. Dipanggil lagi Maimunah, sampai kenceng tuh kagak nengok juga. Sampai 3 kali kagak nengok. Pas sudah 3 kali baru ingat, oh iya dia udah haji. Akhirnya dipanggilnya, Bu Haji Maimunah, padahal nggak kenceng. Iya ada apa? Gitu. Nah berarti orang yang seperti ini hajinya pengen dipanggil haji, maka haji mabrurohnya jadi hilang. Ya, maka sayang, ya sayang pengorbanannya banyak, nggak dapat apa-apa dari hajinya. Kenapa? Karena hajinya tidak lillah, tidak karena Allah. Nah itu ya Bu ya. Itu yang disebut haji, itu ada yang disebut dengan ibadah qauliyah. Dan ibadah yang lain pun ada juga yang qauliyahnya. Qauliyah itu apa? Ucapan, lisan. Ya. Ketika sholat kita membaca niat, itu namanya ibadah qauliyah. Kita takbir, Allahu Akbar. Maka ucapan Allahu Akbar itu disebut jenis ibadah qauliyah. Ya, orang bayar zakat niat nawaitu an ukhrija dan seterusnya, maka itu ucapan itu ibadah qauliyah. Orang baca Quran udah pasti mengeluarkan suara, maka itu disebut ibadah qauliyah. Ada ibadah qauliyahnya, ya kan? Ketika sudah pakai baju ihram, kemudian kita dianjurkan untuk memperbanyak apa? Memperbanyak membaca talbiyah. Ya Bu ya. Hafal talbiyah? Coba kita bareng-bareng ya. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya, ketika di Hijri Ismail, ya kan? Fi'liyah itu artinya apa? Gerak fisik, perbuatan kita. Ketika sholat ada gerak fi'liyahnya apa? Mengangkat kedua tangan, ruku, iktidal, sujud, duduk di antara 2 sujud, salam menengok ke kanan dan ke kiri. Itu namanya ibadah fi'liyah. Ya, kalau puasa ya menahan lapar, ya kan? Nah, gitu. Haji ada nggak fi'liyahnya? Ada. Bahkan haji syarat dengan ibadah fisik Bu. Dari rumah berangkat menuju Baitul Faizin, ya kan, di Cibinong. Nah, setelah dari Cibinong berangkat menuju embarkasi Bekasi, ya kan, asrama haji. Beberapa saat di sana meluncur ke bandara. Dari bandara ke Jeddah, ya. Kemudian dari sana kalau kita melaksanakan ibadah haji ada wukuf di Arafah, ya kan, ada mabit di Musdalifah, ada tawaf mengelilingi Ka'bah, ada sa'i, ada lempar jumroh, ya. Nah itu semua kan gerak fisik. Tawaf aja itu berapa itu kalau 1 putaran? 7. Putaran 1 putaran itu bisa hampir 800 meter. Ya, kalau misalnya dianggap 1 kilo biar gampang itu. Kalau 7 kali berarti berapa tuh? 7 kilo. Sa'i, lari-lari kecil antara Bukit Sofa dengan Bukit Marwah itu juga sama sekitar 700 sampai 800 meter. Katakan supaya gampang hitungnya 1 kilo berarti berapa tuh? 7 kali bolak-balik 7 kilo. 7 kilo tuh berarti dari sini kemana nih? Ke Nangeng. Kalancing. Jauh ya kan? Artinya fisiknya harus sehat. Sehat. Nah, makanya kalau bisa mah berangkat haji atau umroh tuh mungkin masih jag-jag. Ya Bu ya? Mumpung masih sehat, masih fit. Ya. Nah, gitu. Nah, kalau yang pengen berangkat hajinya masih muda,
Ya, daftarnya harus lebih awal. Ya, karena di Bogor ini daftar tunggu ibadah haji 24 tahun. Nah, jadi kalau ibu daftar sekarang nih tahun ini, 24 tahun kemudian berangkatnya. Insya ya, kenapa ya? 10 tahun sekarang sampai. Nah, karena yang mau berangkat hajinya banyak banget. Nambah terus itu berarti artinya kesadaran untuk berangkat haji sudah tumbuh. Ya, insya Allah. Ibadah apa, Bu? Malia. Apa itu ibadah malia? Harta. Ya kan? Kalau sholat perlu harta nggak? Nggak perlu. Yang penting pakai baju nutup aurat, mau datang ke masjid atau sholat di rumah selesai. Nggak perlu biaya. Orang puasa perlu biaya nggak? Nggak perlu. Zakat perlu. Ya, minimal yang 2,5 kilo kalau zakat fitrah. Kan begitu. Ya kan? Itu namanya ibadah Kalau ibadah haji itu biayanya besar. Sekarang ini tahun ini yang kemarin pada berangkat itu 59 juta. Jadi kalau yang sudah dapat porsi ya kan, kemudian berangkat kemarin melunasinya berarti 59 dikurangi 25. Sekitar 34 juta. Satu orang. Kalau 2 orang suami istri 68 juta. Itu baru untuk ongkosnya doang. Belum untuk walimatus safar. Ya enggak? Undang tetangga untuk minta maaf, ya enggak? Nah, belum lagi jamuannya, ya kan? Kemudian ketika kita mau berangkat ke sana berarti kita harus juga ada sangunya. Apa sangu itu? Bekal. Nah, untuk living cost. Wah, bahasa kerennya untuk living cost di sana. Ya kan? Belum lagi nanti kalau pulang harus oleh-oleh. Belum lagi yang ditinggalkan, ya kan? Keluarga yang ditinggalkan juga harus ada bekal, ya kan? Oleh-olehnya juga, walaupun kadang-kadang oleh-olehnya sudah beli duluan di Tanah Abang. Laksanakannya. Berarti yang mampu saja, yang belum mampu nggak Nah, definisi mampu ini macam-macam ibu sekalian. Sehingga kemudian melekat jenis hajinya juga. Ada orang yang jenis hajinya namanya jenis haji kosasi. Apa itu haji kosasi? Ongkos dikasih, ya kan? Alhamdulillah putra putrinya berhasil. Kemudian, Pak, udah tahun besok, Bapak berangkat haji daftar atau umroh misalnya. Kan berarti itu ongkosnya dapat berarti haji kosasi. Alhamdulillah mampu karena ada yang ngasih. Ada juga orang yang jenis hajinya namanya haji abidin. Tahu abidin? Atas biaya dinas. Abidin atas biaya dinas. Kantornya setiap tahun memberangkatkan haji atau umroh. Giliran tahun ini misalnya suami kita berangkat. Mansur. Apa itu Haji Mansur? Karena dapat gusur. Ada proyek jalan tol, ada proyek perumahan, ya kan? Kemudian kita punya kebun, dibeli sama PT, dibeli sama pemerintah, ya. Kemudian uangnya lumayan banyak, bisa untuk berangkat umroh, bisa untuk berangkat haji. Nah itu namanya haji berangkat haji dapat ngutang. Namanya jenis haji apa tuh? Haji naon tah? Haji datang. Ya ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Terus kemudian doa. Doanya dibaca 3 kali. Ya. Dibaca berapa, Bu? 3 kali. Apa doanya? Allahumma rzuqni. Coba, Bu. Allahumma rzuqni ziyaratal haramain. Ziyaratal haramain. Allahumma rzuqni ziyaratal haramain. Apalnya? Pendek banget. 3 kali dibaca. Rabbiyal a'la wa bihamdi 3 kali. Kemudian baca salawat berapa?
sekali baca sholawat. Silakan sholawat apa saja, sholawat. Kemudian baca doa tadi. Allahumma rzuqni ziyaratal haramain. Ya, ini untuk Wonderful Umroh bagi yang bisa jawab kuis saya. Al-hajjul mabruru laisa lahu jazaun ilal jannah. Artinya, haji yang mabrur tidak ada balasan yang pantas untuknya kecuali surga. Allah, barakallah. Benar ya Bu Haji ya? Benar. Allah Akbar. Allah Akbar. Berangkat, berangkat.